Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat teknisi di sini. Kali ini kita akan membahas tentang masih pertanyaan dari subscriber kita ya. Pertanyaan kali ini dari yang kita tampilkan di sini ya. Siapa ini ya? Jadi TV-nya Polytron. TV saya Polytron mati total cuman nyala indikatornya aja. Kira-kira apanya, Bang? Nah, kali ini kita jelasin ya teman-teman ya. Sebelum kita bahas, boleh nih yang belum subscribe, di-subscribe channelnya, terus di-like juga di-share supaya teman-teman lainnya yang pengen belajar bisa bergabung di sini ya. TV Polytron mati total, cuman nyala indikatornya aja. Kira-kira apanya ya? Jadi begini ya Pak ya, kalau pengen belajar elektronik, khususnya ya seputar elektronik service itu nggak bisa dikira-kira ya teman-teman ya. Nggak bisa kira-kira apanya, saya nggak pernah, mengajarkan gimana ya caranya ngira-ngira apanya yang rusak itu, kita nggak pernah ngajarkan ya. Mungkin kalau teknisi yang lain berani ya ngira-ngira, kalau saya nggak berani teman-teman, kalau belum ngecek, kita nggak berani ngira-ngira teman-teman ya. Cuman kita kasih gambaran aja ya teman-teman ya. Lanjut ke TV ini. Oke, sekarang di depan kita ini udah ada mesin TV Polytron ya. Untuk TV standby atau TV, betulin TV apapun yaitu, mau TV tabung, mau TV LCD ataupun TV apapun ya teman-teman ya, itu nggak bisa dikira-kira ya teman-teman ya. Jadi jangan kalau misalnya tanya sama suhu atau sama siapa yang ahlinya di bidangnya, jangan bilang kira-kira apanya yang rusak, tapi tanyalah bagaimana cara ngeceknya. Contohnya rusak mati. TV ini mati total tanpa ada kehidupan walaupun indikatornya. Apakah saya bisa ngira-ngira, teman-teman? Apakah bisa ngira-ngira apanya yang rusak? Nanti saya kasih tahu, oh iya transistornya yang rusak, jangan-jangan FPT-nya rusak. Jangan-jangan transistor horizontalnya rusak, itu juga bikin mati. Jangan-jangan osilatornya rusak juga bisa mati. Jadi nggak bisa ngira-ngira kalau belum dicek, itu baru mati ya teman-teman. Mengenai permasalahan abang siapa tadi yang standby, jadi kalau TV-nya mati, terus nyala indikatornya saja. Apanya yang perlu dicek? Yang pertama yang pastinya tegangan ya, tegangan atau setrum. Kalau saya biasanya ya, biasanya saya cek. Nah, kalau kira-kira biasanya saya cek itu kan mengenai bagaimana cara ngeceknya. Tapi kalau saya bilang biasanya ininya itu belum tentu teman-teman ya. Walaupun saya punya gambaran, saya nggak pernah ngasih tahu karena kadang-kadang beda, sama masalahnya, sama efeknya, tapi beda yang bermasalah, beda komponen yang bermasalah gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya TV standby, tetap tegangan yang kita cek ya teman-teman ya. Yang pertama yang saya lakukan kalau TV standby itu, tegangan tetap B+ saya cek dulu ya teman-teman. Posisi di on kan, itu B+ bagaimana dan gitu. Mau on enggak, mau start enggak tuh. Kalau enggak mau start, tapi tegangannya ini B+-nya normal, semuanya normal, semuanya ya. Semuanya normal, tapi kalau B+ ini elko di 160 volt 100 mikro ini, kalau posisi standby teman-teman ya, khusus untuk TV Polytron biasanya drop, biasanya turun. Kalau belum start itu belum 110 atau 115. Itu biasanya di TV Polytron ya. Tapi minimal ada tegangannya walaupun di bawah 100. Yang kedua, yang kita cek di saat standby dan ini nggak mau start, artinya ini nggak mau 115 tapi lampu tetap menyala di saat ditekan on atau ditekan power di remote, tapi ini nggak mau start, artinya standby, benar-benar standby, nggak protek ya. Kita cek di 5 voltnya. Kalau teman-teman kebingungan, nggak saya kasih di sini, mungkin kebingungan ya 5 voltnya di mana. Yang pasti biasanya di IC memory. IC memory itu seperti ini teman-teman ya. Nih, IC memory ini pasti ada tegangan 5 voltnya teman-teman. Pasti ada tegangan 5 voltnya. Ukur aja satu-satu. Kalau nggak ada 5 voltnya berarti bermasalah. Gitu loh. Pasti ada 5 voltnya. Kalau nggak ada 5 voltnya berarti 5 voltnya
bermasalah atau berkurang, tinggal dicari di sini, di tegangan yang ada 7805-nya biasanya, atau transistor seperti ini ada 5 voltnya gitu, ada tegangan 5 voltnya. Jadi dicari aja tegangan yang masuk ke sini, B plusnya IC memori ini pasti 5 volt, dicari aja itu pasti ada tegangan A yang drop itu ya teman-teman. Lanjut, jadi kalau 5 voltnya udah normal, terus B plusnya normal, tegangan-tegangan yang lain normal, dan tegangan ke audio dan vertikal normal, jadi indikasinya kalau standby itu arahnya ke sini teman-teman, isi program. Tapi juga belum tentu juga, kita harus pastikan juga teman-teman, bisa jadi kalau kristalnya bisa short dari sini, bisa ya 5 voltnya ya, nih ada 5 volt ini, nih ini namanya tuner. Tuner ini drop di 5 voltnya juga bisa bikin standby teman-teman ya. Terus rusak dari IC osilatornya ini, IC programnya ini juga bermasalah juga, masalahnya sama standby. Dicek dulu aja standby-nya itu benar-benar standby atau protect. Jadi kalau protect itu nyala sebentar, misalnya bisa respon saat ditekan start itu respon ya, kedip sebentar terus nyala lagi, itu namanya protect teman-teman. Walaupun gambarnya nggak sempat nyala, itu juga protect teman-teman. Itu permasalahannya berbeda jauh sama permasalahan standby. Kalau standby itu ditekan power itu nggak ada respon sama sekali teman-teman ya. Kalau itu permasalahannya di kaki nomor ini 123, ini nomor 64 atau berapa ini, 62 atau berapa, pokoknya 123 dari sini ini soft start. Kok soft start ya, ini full start ya teman-teman ya, ini harus ada di saat di on kan, ini harus ada tegangannya. Nah itu dicari aja masalahnya itu kalau protect ya teman-teman ya, bukan standby. Kalau standby masalahnya berbeda. Oke, di sini cukup jelas ya teman-teman ya. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan lagi di kolom komentar, nanti kita akan jawab satu persatu pertanyaan kalian. Kalau misalnya belum kita jawab pertanyaan kalian, berarti kita belum punya properti ya teman-teman ya, kita masih menggunakan properti yang ada aja. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam sahabat teknisi.